Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa LCP sekalian, kita kembali melanjutkan kajian Sains Tauhid dan Dokter Sejarah pada hari Sabtu pagi ini. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang bencana yang terjadi di pesisir selatan Sumatera Barat, ya, di mana kemarin, ya, hari Jumat sudah terjadi bencana yang cukup tragis, di mana menimbulkan korban. Ya, informasi yang kami baca ada 10 orang yang tertimbun tanah longsor sebagai akibat daripada bencana. Nah, pada kesempatan ini kami dari SCP Indonesia, kebetulan saya adalah orang pesisir selatan yang merantau di Ternate, bekerja dalam bidang akademik, akan berbagi apa perbedaan antara sains tauhid, antara sains modern dengan sains tauhid dalam memahami dan mengatasi bencana. Ya, ini bisa menjadi referensi terbaru bagi para pemirsa LCP dalam mengatasi bencana. Nah, sains modern yang kita gunakan saat ini itu adalah sains yang dirumuskan oleh para ilmuwan barat, dan 98% pengetahuan yang dikembangkan di sekolah, di perguruan tinggi dan lembaga profesi itu adalah sains modern, yaitu pengetahuan umum dan teknologi. Nah, semuanya itu tidak membantu kita untuk ingat kepada Allah, takut pada Allah, dan dekat pada Allah. Jadi seluruh sains modern, kalau diterjemahkan menjadi lebih sederhana, seluruh pengetahuan umum dan pengetahuan teknologi yang porsinya sampai 80% yang diberikan di sekolah, di perguruan tinggi dan lembaga profesi kepada kita atau anak-anak kita, itu adalah pengetahuan yang tidak membuat kita sendiri dan anak-anak kita untuk kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, dan takut pada Allah. Kenapa? Karena memang konsep dasar sains modern itu bermasalah, ya, di mana para ilmuwan barat meyakini bahwa agama itu adalah pengetahuan irasional yang tidak bisa disatukan dengan sains modern. Nah, itulah yang terjadi. Yang kedua, orang Islam hanya menjadi berfungsi sebagai konsumen atau bergantung kepada sains modern itu sendiri, ya, tanpa ada usaha yang serius, ya, nak mau berkorban, nak mau berpikir bagaimana memperbaiki sains modern itu menjadi sains yang sehat, sains yang kuat, sains yang berkaya Allah. Ya, inilah yang menyebabkan dunia Islam itu ikut mengalami kerugian seperti kerugian oleh orang Barat, begitu. Di mana kita setengah mati anak-anak kita sekolah, tetapi kita sulit mendapatkan anak-anak yang soleh, mandiri, dan produktif. Ya, kenapa? Karena memang 98% seluruh pengetahuan umum dan teknologi yang mereka terima itu, yang porsinya adalah 98%, itu tidak ada yang disandarkan kepada Allah, diberikan dengan kekuatan manusia biasa saja, yaitu otak rasional, tanpa disandarkan kepada Allah SWT. Sehingga bisa dikatakan, ya, pengetahuan umum dan teknologi yang kita terima dan anak-anak kita terima, yang porsinya mencapai 98%, memiliki peran yang sangat penting dalam menjauhkan anak-anak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam perspektif bencana, ini sangat memudahkan kita mendapat azab atau kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bayangkan, di sekolah, di perguruan tinggi, dan di lembaga pendidikan profesi, kita hanya mengenal Allah atau dekat dengan Allah atau takut pada Allah itu hanya melalui pendidikan agama yang kadarnya cuma 1-2% saja. SD 2
2 jam pelajaran, SMP 2 jam pelajaran, SMA 2 jam pelajaran. Kemudian di perguruan tinggi S1 2 SKS, S2, S3 kalau pengetahuan umum dan teknologi tidak lagi ada lagi. Nah, bayangkan. Nah, jadi 98% pada level SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan 100% pada level S2 dan S3 kita hanya menerima pengetahuan umum dan teknologi sesuai dengan apa yang kita tekuni. Nah, dan semuanya itu tidak ada yang disandarkan kepada Allah. Nah, sementara kita orang Islam yang memiliki agama rasional ini tahu betul bahwa Allah itu adalah pencipta dan pemilik kehidupan ini. Nah, bagaimana mungkin Allah tidak marah kepada kita, ya? Kita belajar mengajarkan pengetahuan dan anak kita belajar pengetahuan, tetapi 98% pada level SD, SMP, SMA dan S1, kemudian S2 dan S3-nya sudah tidak ada lagi agama di dalamnya. Artinya apa? Pengetahuan yang kita terima di sekolah, ya, di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, 98% bahkan 100% pada level S2 dan 3 adalah pengetahuan yang tidak diberkahi, bahkan bisa membuat kita menjadi ateis karena tidak diingat Allah lagi di dalamnya. Kalau ilmu sosial itu bisa, apalagi masuk kalau kajian Marxis, ya, kajian Marxis dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dari sini, jadi sains modern itu adalah sains yang memang membuat kita jauh dari Allah, ya, tidak kenal dengan Allah dan tidak takut pada Allah. Nah, ketika kita jauh dari Allah dan kita tidak takut pada Allah, maka disinilah kita berpeluang melahirkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, ketika perilaku-perilaku itulah yang kemudian menjadi sebab-sebab ilmiah terjadinya bencana. Itu bisa dianalisis secara ilmiah, ya. Dan saya sebagai penemu sains tauhid sudah lama mempromosikan produk ini kepada pesisir selatan melalui apa yang saya bisa lakukan. Tapi sampai saat ini, ya, saya sebagai generasi pesisir selatan, saya adalah orang Punggasan, ya. Ayah saya orang Bayang, ibu saya orang Punggasan. Sekarang ibu saya sudah sakit-sakitan di Sungai Gemuruh, dan saya merantau dalam konteks mencari pendidikan, bekerja sebagai dosen. Sekarang sakit, ya, berusaha seperti ini. Ya, kenapa sudah demikian katakan tadi? Ya, karena saya sudah lama mempromosikan konsep sains tauhid ini karena rasa bagus, tetapi belum mendapatkan respon, ya, dari pesisir selatan, terutama orang-orang yang sudah saya sampaikan begitu. Nah, itu. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa sains modern ini sangat lemah, ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang Barat, ya, karena orang Barat sendiri agama mereka memang agama irasional. Yang salah adalah diri kita sendiri yang beragama Islam, memiliki agama rasional, tetapi kita tidak serius, tidak mau berpikir, tidak mau berkorban, ya, untuk memperbaiki sains modern yang sudah kita terima. Ya, padahal saya sendiri, ya, sudah berusaha mensosialisasikan, menerbitkan buku, melakukan penelitian dalam keadaan sakit dan menyebarkannya, tetapi tidak ada respon. Hanya berkorban itu saja belum bisa. Apalagi kalau mau melakukan penelitian dalam keadaan sakit puluhan tahun dan menerbitkan buku dengan biaya sendiri dengan serba keterbatasan. Nah, artinya apa? Dalam konteks tadi, sesuatu musibah atau bencana yang kita terima adalah hasil daripada perbuatan kita sendiri. Seperti itu. Kenapa? Ya karena kita melanggar sesuatu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan dalam konteks sains modern adalah bagaimana kita berpikir, ya, melakukan penelitian atau riset, memperbaiki sains modern yang jumlahnya pengetahuannya sangat besar, 98%, ya, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, PPKN, ya,
Pokoknya seluruh pelajaran yang di luar agama adalah sains modern atau disebut dengan pengetahuan umum dan teknologi. Dan semuanya itu tidak ada yang membantu kita dan anak-anak kita untuk bisa ingat pada Allah, dekat dengan Allah dan takut pada Allah. Semuanya hanya mengajarkan pengetahuan-pengetahuan biasa saja. Nah, sebagai orang yang memiliki konsep Tuhan yang normal, ya, konsep Tuhan yang rasional, itu kita yakin Allah sebagai pencipta dan pemilik kehidupan ini, maka dengan mudah Allah memberikan hukuman, ya, kepada kita berdasarkan perilaku kita atau memang hukum yang disengaja supaya kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, kenapa saya katakan demikian, ya seperti itu tadi. Ya, kalau kita melakukan kesalahan dalam bahasa matematika, ya, kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik kalau kita tidak ikut rumusnya. Ya. Itu satu. Yang kedua, bisa saja kita memiliki rumus yang normal, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menjabarkan untuk mendapatkan hasil yang normal. Seperti itu. Hasilnya tetap tidak normal. Sementara yang kita harapkan adalah hasil yang normal. Begitu. Nah, jadi sains modern perbedaannya adalah dari sini sains modern itu adalah sains yang melupakan Allah, mengabaikan Allah dalam proses pengajaran dan penerapannya, sehingga hasilnya menjadi hasil yang tidak berkah, memudahkan kita mendapat masalah, azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, bagaimana sekarang dengan sains tauhid? Saya coba jabarkan. Nah, kalau sains tauhid, sains yang berhasil saya temukan dan saya sudah bukukan dalam 3 referensi, dan saya sudah sosialisasikan juga di Facebook, di YouTube, dan saya sudah kirim juga sebagian ke kampung saya di Sungai Gemuruh, di rumah orang tua saya. Untuk bahkan saya sudah sampaikan juga ke Camat Indrapura tentang buku TMT, ya, bahwa pentingnya ini buku sangat penting, tetapi kurang diperhatikan, bahkan seperti itu, ya. Ya, sains tauhid itu adalah sains modern yang dipandu dengan teori dan metodologi tauhid sebagai teori dan metodologi induknya. Seperti itu. Ya. Teori dan metodologi tauhid sebagai teori dan metodologi induknya. Nah, artinya apa? Sains modern itu, sains tauhid menjadi sains yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah. Kenapa sehat? Karena sains tauhid adalah sains pertama yang berhasil kami rumuskan dalam keadaan sakit, melakukan penelitian selama 22 tahun, ya, untuk serius bagaimana memperbaiki konsep pengetahuan kita, ya, itu pengetahuan modern yang menyebabkan kita lupa dan lalai kepada Allah SWT, dan porsinya sangat besar, yaitu 98%. Yaitu sehat karena sudah menyatukan antara agama dan sains secara akademik, itu kita katakan sehat. Yang kedua, apa dikatakan kuat? Nah, dalam keadaan bencana seperti ini, maka kita bisa menggunakan sains tauhid dengan memadukan 3 kekuatan sekaligus secara akademik, yaitu kekuatan Allah, kekuatan sains, dan kekuatan teknologi. Dan itu kami sudah menyusun 22 tindakan, yaitu namanya tindakan terapi mental terpadu atau tindakan kesehatan spiritual terpadu, ya. Nah, 22 tindakan ini sangat bermanfaat untuk pemerintah pesisir selatan dalam membantu masyarakat pesisir selatan mengatasi bencana dan yang lainnya, karena kajian sains dan tersiaran dalam meliputi seluruh bidang kehidupan, ya, krisis, bencana, pendidikan, penyakit, seperti itu. Nah, dalam mengatasi itu, maka dengan sains tauhid ini, maka kita bisa menggunakan 3 kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan Allah, kekuatan sains, dan teknologi secara akademik. Dan semuanya sudah kami susun secara terstruktur menjadi 22 tindakan. Jadi masyarakat dan pemerintah pesisir selatan sisa memahami, ya, kemudian menjalankannya secara praktis, ya, begitu. Sehingga sangat membantu pesisir selatan menjadi pesisir yang sehat, kuat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang ketiga, sains tauhid adalah sains yang diberkahi. Kenapa? Ya, karena sains modern tadi tidak disandarkan kepada Allah. Sains tauhid adalah sains modern yang langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sains tauhid ini adalah implementasi daripada surat
yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, bacalah kata Allah dengan menyebut nama Tuhanku, ya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan apa-apa yang manusia tidak tahu. Jadi sains tauhid adalah pengembangan daripada Islam sebagai agama dalam perspektif sains, menyebabkan sains modern menjadi sains yang diberkahi karena langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Ya, kenapa kita dilatih sains tauhid untuk melakukan pengamatan, penelitian, ya, Iqra, membaca lebih jauh, membaca lebih dalam tentang fenomena kehidupan yang kita hadapi saat ini, agar fenomena kehidupan itu bisa diatasi secara sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah, sehingga kita bisa terhindar dari kerugian, penderitaan dan bencana tragis. Ya, sehingga kedepannya, ya, maka dengan adanya sains dan sejarah ini sangat membantu masyarakat dan pesisir selatan. Kebetulan kampung saya sendiri, ya, saya adalah asli orang pesisir selatan, ya. Ibu saya berasal dari Punggasan, Koto Panjang Punggasan. Kemudian ayah saya berasal dari Bayang. Kemudian mereka menikah di Kerinci dan saya lahir di Kerinci. Kemudian nanti saya sekolah di Sungai Gemuruh SD, SMP, SMA, SMP Negeri Air Haji, saya SMA Balai Selasa, dan saya merantau pendidikan pada tahun 94 ke Makassar, kuliah di Universitas Hasanuddin dan kemudian bekerja sebagai dosen ilmu sejarah di Ternate. Tapi karena saya beratnya kesulitan hidup, saya menderita trauma pada tahun 2002 di Kota Makassar. Kemudian setelah membaca bahwa ilmu kesehatan modern, ya, memiliki kelemahan seperti saya bilang tadi, maka saya sebagai seorang putra pesisir selatan, orang Minang, ya, berusaha melakukan penelitian mandiri dengan biaya sendiri, dengan memberdayakan istri dan anak sampai melahirkan sains tauhid. Dan setelah berhasil merumuskan sains tauhid dan dokter sejarah, saya berusaha mensosialisasikan, mempromosikannya. Tapi sayangnya sampai saat ini kami belum mendapatkan respon atau tanggapan yang aktif dari masyarakat dan pemirsa. Mudah-mudahan dengan adanya bencana ini adalah kesempatan, ya, ini bagi kami untuk memberikan lagi penjelasan bahwa sains tauhid dan sejarah ini adalah sains dan bidang studi yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah atas kelemahan sains dan bidang studi modern yang dirumuskan dari barat. Ya, mereka sudah berusaha merumuskan sesuatu yang baik, tapi mereka tidak bisa memperbaikinya. Nah, kita sendiri sebagai orang yang beragama Islam, yang memiliki agama yang rasional, dipercayakan oleh Allah, maka kita lah yang harus memperbaiki, kemudian membantu orang barat untuk memperbaiki sains modernnya. Yang kita hanya menuntut, tapi kita tidak bisa memberikan solusi. Maka kami dari LCP Indonesia, alhamdulillah atas usaha perjuangan kami selama 22 tahun dalam keadaan sakit kronis, alhamdulillah kami adalah orang Minang atau orang pesisir selatan, ya, orang pertama yang diberi petunjuk, pertolongan dan kepercayaan oleh Allah sebagai penemu sains tauhid, sains yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ini adalah suatu keharuman dan kebanggaan bagi orang pesisir selatan, karena saya sendiri sebagai kepala keluarga, karena yang merumuskan adalah keluarga, saya adalah orang pesisir selatan asli tadi, kemudian mendapat anak yatim, kemudian mendapatkan petunjuk, pertolongan dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penemu sains tauhid pertama di dunia, sains sehat, kuat dan berkeadilan. Ini adalah suatu kebanggaan dan keharuman bagi orang pesisir selatan. Dan bukunya ada di belakang itu, yaitu yang hijau itu, ya, ada 3 buku yang sudah berhasil kami rumuskan dalam keadaan sakit, ya. Satu adalah buku sains tauhid, sains sehat pertama di dunia. Yang kedua, panduan workshop dasar sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi dokter sejarah. Yang ketiga adalah panduan dokter sejarah dalam mengatasi stres
depresi, COVID-19, perang Ukraina, perang nuklir, dan perang dunia ketiga. Dan seluruh halamannya ketika 3 buku itu sekitar 1.500 halaman. Saya kerjakan dalam keadaan sakit sejak tahun 2020 sampai saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan ini saya yakin ini adalah satu hal yang baik ya bagi masyarakat pesisir selatan, karena saya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai penemu adalah orang pesisir selatan yang mendapat petunjuk, pertolongan dan kepercayaan oleh Allah sebagai penemu sains tauhid dan dokter sejarah. Sains bidang studi yang sehat, kuat dan berkah oleh Allah, bukan hanya untuk masyarakat pesisir selatan saja, ini adalah untuk umat Islam dan umat manusia secara dunia, karena sains modern adalah sains yang berlaku secara global. Dan hari ini alhamdulillah kami akan mensosialisasikannya dan mempromosikannya, dan kami minta dukungan dan doa dari masyarakat selatan agar saya dalam ini bicara masih dalam keadaan sakit bisa mendapatkan kesembuhan total dari Allah SWT dengan bantuan doa dari masyarakat selatan, agar kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, yaitu hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Inilah doa yang kita baca setiap habis sholat. Dan sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi dokter sejarah adalah jalan yang sehat, kuat, dan diberkahi Allah secara akademik untuk membantu kita bisa mendapatkan kebahagiaan berkelanjutan seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 201 tadi. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.